Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa Rasulullahi bil haqq amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mencoba ingin mengulas berbagai hal mengenai akad murabahah. Akad murabahah merupakan akad jual beli. Namun mungkin sebelumnya saya ingin mendisklaimer, saya ingin mencoba menyampaikan ketentuan akad murabahah ini secara simpel, tidak dengan bahasa formal tetapi dengan bahasa sehari-hari, namun esensinya tetap tersampaikan kepada teman-teman. Hal ini tidak lain dan tidak bukan merupakan kegelisahan saya pribadi mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya literasi keuangan syariah, yang hampir di semua universitas ada fakultas ekonomi syariah atau jurusan ekonomi syariah, tetapi sayangnya tidak semua output dari mahasiswa ataupun akademisi tersebut mungkin memahami bagaimana praktek akad murabahah. Tentu akad-akad yang lain pun nanti kita akan bahas. Tetapi saya ingin untuk kali ini mungkin akan mencoba membahas akad murabahah terlebih dahulu. Jadi teman-teman, bahwa akad murabahah ini adalah merupakan akad jual beli. Dia bagian dari akad jual beli sama dengan istisna, salam, dan lain sebagainya. Nah, karena dia merupakan rumpun dari akad jual beli, maka dawabit dan hududnya sama atau hampir sama dengan akad jual beli, yang mana dia harus memenuhi para pihak. Itu rukun pertama. Kemudian juga ada harga, ada thaman, ada juga mabi', ada juga sigat ijab qabul. Jadi saya tidak ingin mengurutkan ada 6 kah, ada 3 kah, yang jelas kurang lebih unsur-unsur tersebut itulah yang harus terpenuhi di dalam akad murabahah. Para pihak harus mencukupi cakap hukum, kalau dalam ilmu hukum perdata atau dalam ilmu fikihnya balik, dia intinya mukallaf, bisa berbuat hukum. Kemudian juga harganya juga harus jelas, kemudian juga mabi'nya juga, objek akadnya harus jelas. Dan tentu di sini harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual. Dalam hal ini siapa penjualnya? Penjualnya adalah lembaga keuangan syariah atau bank syariah atau lembaga pembiayaan syariah dan lain sebagainya. Kemudian ada sigat ijab qabul. Sigat ijab qabul ini dalam prakteknya macam-macam teman-teman. Ada yang dengan cara tertulis, ada juga dalam sistem informasi teknologi dan lain sebagainya. Akan tetapi sigat ijab qabul ini pada dasarnya harus menunjukkan kehendak para pihak untuk melakukan penjualan dari sisi LKS dan pembelian dari sisi nasabah gitu ya. Apapun bentuknya, isyaratkah, tertuliskah, atau lisankah, yang penting ada sigat ijab qabul ini, maka jual belinya juga dapat dikatakan sah. Jadi pada pihak, harga, mabi' ataupun objek akad, kemudian sigat ijab qabul ini harus terpenuhi. Barulah suatu akad murabahah itu dikatakan sah hukumnya. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana sih prakteknya akad murabahah itu? Jadi bagaimana sih prakteknya, teman-teman semuanya? Misalkan gini, saya ingin mencontohkan. Ada seorang nasabah, dia ingin melakukan pembelian atau kepemilikan mobil. Karena dia nggak punya uang, misalkan dia ingin membeli mobil di salah satu merek terkenal lah gitu ya, yang harganya 700 juta rupiah. Tetapi dia baru memiliki uang sebesar 100 juta rupiah. Dalam hal ini kita sebut uang muka lah, common practice-nya. Lantas dia datang kepada lembaga keuangan syariah untuk mengajukan pembiayaan mobil. Nah, datanglah dia ke lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tersebut akan memverifikasi kebutuhan si nasabah, misalkan mobil merek A dengan warna dengan warna B, tahun keluaran sekian dan lain sebagainya. Pokoknya dirinci lah gitu ya, supaya terhindar dari terhindar dari dispute antara para pihak. Nah, kemudian si lembaga keuangan syariah ini
karena si nasabah butuhnya mobil, maka dia terlebih dahulu akan mengadakan mobil tersebut kepada pihak dealer misalkan gitu ya. Dia akan membeli terlebih dahulu. Membelinya bagaimana? Common praktisnya teman-teman, si lembaga keuangan syariah ini akan membeli secara wakalah. Nah, dia akan membeli, menguasakan terlebih dahulu kepada nasabah. Wahai nasabah nih, kami akan membeli mobil, maka kami kuasakan pembelian tersebut kepada Anda, dan Anda on behalf kami harus membeli kepada dealer. Rata-rata common practice-nya seperti itu teman-teman semuanya. Kenapa seperti itu? Ada beberapa hal yang memang patut kita garis bawahi. Pertama adalah mengenai isu BPKB STNK atau isu hukum. Kalau seandainya lembaga keuangan syariah atau bank syariah terlebih dahulu yang membeli langsung tanpa ada kuasa kepada nasabah, maka seharusnya yang dicatat dalam BPKB ataupun STNK adalah bank syariah terlebih dahulu atau lembaga keuangan syariah terlebih dahulu. Kemudian ketika dia menjual kepada nasabah, nanti balik nama gitulah kepada nasabah. Ada dua kepemilikan yang tertulis terlebih dahulu di dalam dokumentasi hukumnya. Tentu hal ini tidak akan menjadi suatu yang mudah. Ini akan mempersulit LKS dan nasabah itu sendiri. Karena yang namanya pencantuman nama di dalam sebuah dokumentasi hukum tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum maupun biaya. Salah satunya adalah pajak. Nah, jika hal ini dilakukan, maka tentu persaingan bisnis lembaga keuangan syariah dengan konvensional tidak akan berjalan mulus. Tentu LKS ini akan terus senantiasa berada di bawah LKK. Karena kenapa? Biayanya mahal gitu. Nah, oleh karenanya ada makharijul fikih. Dulu guru saya mengatakan bahwa salah satu uniqueness dari ekonomi syariah itu adalah makharijul fikih gitu ya. Jadi makharijul fikihnya bagaimana gitu, solusi fikihnya bagaimana? Ya sudah, daripada LKS membeli langsung atas nama dia, ya udah kita wakalahkan aja kepada si nasabah. Jadi nasabah nih kata LKS, kita sepakati akad wakalah. Wakalah apa? Untuk membeli dan mengurusi dokumen misalkan gitu ya. Disepakati dalam suatu akad, nasabah dan bank dengan lembaga keuangan syariah melakukan kuasa untuk LKS memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli dan mengurusi dokumen. Jadi nanti setelah ditandatangani disepakati, nasabah sebelum akad merubah dilaksanakan, nasabah wajib kudu membeli mobil yang dia inginkan, yang tadi disampaikan kepada LKS kepada si dealer. Nah, ketika dia sudah melakukan jual beli dengan si dealer dengan mekanisme ijab kabul tertulis kah, via WA kah, telepon kah, email kah, dan yang sebagainya yang diakui secara hukum maupun secara syariah, maka pada prinsipnya telah terjadi jual beli. Antara siapa? Antara lembaga keuangan syariah, antara bank syariah dengan si dealer. Loh kan tadi yang melakukan jual beli nasabah gitu kan. Iya, tetapi nasabah itu melakukan jual beli atas nama lembaga keuangan syariah, atas nama bank syariah. Jadi dia tidak ujuk-ujuk datang ke dealer itu atas nama dirinya sendiri. Nah, guru saya juga, Prof. Kiai Hasanuddin, selalu bilang, mencontohkan gitu. Misalkan kita nih mau membeli bakso, tetapi nyuruh anak kecil, nyuruh anak kita, nyuruh saudara kita, nyuruh teman kita, tolong belikan bakso gitu ya misalkan. Nah, teman kita, anak kita, saudara kita itu pas datang ke tukang bakso, pertanyaannya apakah dia bilang ke tukang bakso, Bang, saya beli 1 mangkok bakso atas nama si Fulan, atas nama saudara saya. Kayaknya tidak mungkin gitu ya. Nah, jadi sama ini juga di prakteknya di lembaga keuangan syariah. Si nasabah juga tidak perlu mengucapkan saya ini on behalf bank syariah, saya ini on behalf lembaga keuangan syariah membeli mobil ini kepada Anda gitu kan. Jadi tidak perlu seperti itu teman-teman. Nah, jadi cukup dia mengucapkan saya beli ya mobil ABCD ini dengan harga sekian, bla 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 bla, pokoknya spesifikasi harganya dicantumkan juga di sana, misalkan 700 juta rupiah dengan cara tangguh, pembayarannya seminggu lagi misalkan. Itu disepakati bersama dan si dealer menerimanya, maka itu sudah terjadi jual beli gitu. Nah, jadi ini dilakukan sebelum akan merubah teman-teman.
Jadi yang pertama apa dulu? Nasabah datang kepada LKS, dia memohon pembiayaan berupa mobil ABCD, warnanya apa, baru atau second kah, gitu dan sebagainya, spesifikasi tertentu. Dan LKS itu memberikan persetujuannya, kemudian mereka melakukan akad wakalah, di mana LKS memberikan wakalah untuk membeli dan mengurusi dokumen. Nah, membeli dan mengurusi dokumen ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Karena kenapa? Nasabah yang membeli atas nama bank syariah atau LKS tersebut, dia harus menandatangani BPKB misalkan atau STNK atau kwitansi-kwitansi atau invoice atas nama dia sendiri gitu kan. Maksudnya tercantum di dalam invoice itu atas nama dia gitu. Padahal esensinya adalah itu adalah atas nama bank gitu, atas nama bank syariah atau atas nama LKS berdasarkan kuasa tadi gitu ya. Jadi sah nggak? Sah, karena dia sudah diberikan kuasa gitu kan. Nah, ketika dia sudah melakukan ijab kabul, pembelian, penjualan dengan si dealer, maka barang mobil tadi sudah menjadi milik LKS gitu ya. Nah, ketika LKS sudah memiliki barang, sudah memiliki mobil tersebut, maka dia berhak untuk melakukan akad murabahah, menjual mobil tersebut kepada si nasabah. Nah, jadi sequential akadnya teman-teman ini harus terjaga di dalam akad murabahah. Nah, pertanyaannya mungkin begini, bolehkah eh, sequential tadi dilakukan dalam satu hari yang sama? Karena common practice-nya teman-teman, jangan dibayangkan akad murabahah itu dilakukan 3 hari, 2 hari, tidak. Tetapi akad murabahah itu dapat dilakukan satu hari karena common practice. Lagi-lagi saya sampaikan common practice. Ini bukan berbicara wah idealisme syariah bagaimana, tidak. Business is business teman-teman. Karena kalau teman-teman sebagai seorang praktisi dengan SLA 2 hari 3 hari, ini tidak akan diambil oleh nasabah yang ingin cepat, tidak akan bisa bersaing dengan LKK yang prosesnya cepat gitu kan. Jadi kita itu harus berpikir bagaimana caranya syariah ini mudah diimplementasikan dan memudahkan para pihak gitu ya. Bisa enggak kalau seandainya akan merubah dengan kejelimatan tadi dilakukan dalam satu majelis misalkan dalam waktu satu hari gitu ya kan? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana caranya? Ya tadi, semua infrastruktur sistem itu sudah disiapkan oleh suatu lembaga keuangan syariah. Ketika nasabah datang, "Hey bang, saya mau membeli mobil." Nah, ini memang verifikasinya memang tentu tidak mungkin satu hari ya, karena si marketing harus melakukan verifikasi faktual ke lapangan dan lain sebagainya. Tetapi yang saya maksud akadnya ya, proses akadnya. Jadi ketika misalkan marketing sudah melakukan KYC, LKS sudah melakukan KYC dan dia melakukan approval terkait dengan fasilitas yang diajukan, karakter nasabahnya dan lain sebagainya, maka dia biasanya LKS ini memberikan semacam surat persetujuan. Nah, nasabah ini dipanggil oleh LKS untuk melakukan akad gitu ya. Nah, pada saat hari itu, hari H misalkan, dia disodorkan akad wakalah, akad kuasa untuk membeli dan mengurus dokumen. Karena si marketing tadi sudah melakukan verifikasi kepada dealer. Nah, inilah gunanya verifikasi. Sudah melakukan verifikasi kepada dealer, ada mobilnya, ada tidak inden alias ready stock. Nah, maka setelah akad kuasa, akad wakalah tadi ditandatangani, maka si nasabah langsung melakukan ijab kabul dengan si dealer. Bisa juga si dealernya diundang oleh bank syariah tertentu itu ke kantornya gitu kan, atau bisa jadi cukup melalui telepon gitu ya. Itu sesuatu yang bisa disepakati tergantung ketentuan internal atau SOP LKS-nya tersebut gitu ya. Misalkan si dealernya tidak datang, si nasabah boleh kok menelpon, dealer, saya beli ya mobil ABCD warna putih kondisi baru gitu ya, dengan harga 700 juta, nanti dibayarnya seminggu lagi, 2 hari lagi, atau 1 hari lagi, atau setelah ini saya langsung bayar gitu kan, karena tergantung kebijakan bank syariah realisasinya kapan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan akad murabahah. Kenapa? Karena barang sudah dimiliki oleh bank gitu kan, karena nasabah tadi sudah melakukan pembelian. Terus ada pertanyaan mungkin, "Mas, bagaimana pembayarannya? Kan pembayarannya tadi ngutang gitu kan." Nah, pertanyaannya, apakah pembayaran itu masuk dalam rukun akad jual beli atau tidak? Nah, jadi pembayaran itu sebenarnya dia bukan rukun. Rukun itu hanya harga.
Jadi pembayaran itu hanya syarat dari jual beli. Yang penting disepakati kapan mau pembayarannya gitu kan. Kan harus jelas juga gitu kan. Kalau nggak jelas juga ya horor nantinya. Kalau tadi habis teleponan ini saya bayar gitu misalkan, karena bank syariahnya sanggup membayar setelah menelpon misalkan, ya nggak masalah. Atau 1 hari lagi, atau 2 hari lagi, atau seminggu lagi, nggak masalah gitu kan. Yang penting jelas, menghindari dispute, menghindari horor, itu sudah sah hukumnya gitu ya. Nah, baru setelah itu dilakukan akad murabahah. Si LKS, si bank syariah tadi, menjual kepada nasabah mobil ABCD warna putih misalkan dengan harga perolehan 700 juta, misalkan margin 300 juta, misalkan dikurangi uang muka, maka sisa kewajibannya sekian. Nah, dicicil sekian tahun, per bulannya sekian juta rupiah, deal gitu kan. Di dalam akadnya ada ijab atau kabulnya juga, maka disepakati oleh para pihak dengan tanda tangan, maka dalam hal ini hukumnya sudah sah gitu ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Nah, jadi bisa nggak akad murabah dilaksanakan 1 hari? Hukumnya bisa. Jawabannya boleh gitu kan. Asalkan tentu ini verifikasi faktualnya jelas, barangnya ada, tidak bukan barang fiktif. Kemudian sekuensialnya. Sekuensial itu adalah urutan akadnya dapat dilaksanakan dengan benar. Dari mulai verifikasi faktual pra-akad, kemudian pas ketika di majlis akad dilakukan akad wakalah, kemudian nasabahnya melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga. Setelah membeli barang, kemudian bank menjual kepada nasabah dengan akad murabahah. Kemudian setelah itu barulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Hak bank untuk menerima cicilan si nasabah, kewajiban nasabah membayar cicilan kepada bank. Nah, itulah teman-teman mengenai akad murabahah. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang harus kita ulas lagi dalam akad murabahah. Insya Allah nanti ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.